Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan Gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Baik, untuk video kali ini saya akan coba mereaction lagi satu buah video dari Trend Pulbika, yang mana dalam video ini membahas mengenai bahasa Indonesia yang saat ini sudah kurang diminati di Australia. Dan beberapa dari pakar bahasa di Australia seperti Dr. Rebecca Vanani juga menyatakan bahwa bahasa Indonesia saat ini sudah kurang peminatnya di Australia. Apakah betul demikian? Karena memang kita tahu saat ini hubungan antara Indonesia dan Australia sudah semakin menurun. Kemudian juga hubungan Australia dengan Malaysia saat ini sudah semakin membaik. Untuk itu maka menurut Rebecca, bahasa Melayu Malaysia kemungkinan akan dipakai atau dipelajari di Malaysia. Baik rekan-rekan semuanya, coba kita lihat apa yang dibahas oleh Dr. Rebecca Vanani di video ini. Selama bertahun-tahun, ada segala macam upaya yang pernah dilakukan, dan barangkali kita semua sudah bosan mendengar tentang upaya yang dilakukan untuk menunjang bahasa Indonesia di Australia. Semuanya gagal dalam menambah minat masyarakat. Sebaliknya, minat itu seperti menurun dan semakin menurun setiap tahun. Tapi saya kira ini yang menjadi kesempatan bagi kita untuk berubah arah, mungkin untuk menggunakan pendekatan lain. Nah, kita harus ingat, kebanyakan tempat di Indonesia maupun dunia Melayu secara umum tidak dikenal dalam masyarakat Australia. Yang dikenal itu hanya Bali saja. Bali itu hanya satu tempat kecil, barangkali tidak begitu mirip dengan tempat-tempat lain di Indonesia, apalagi di dunia Melayu secara umum. Jadi, kalau kita mengharapkan atau kalau kita ingin menyelamatkan pembelajaran bahasa Melayu, harus dipindahkan sekarang dari Indonesia menjadi bahasa Malaysia. Harus dipindahkan sekarang dari Indonesia menjadi bahasa Malaysia. Malaysia di Australia tidak mempunyai masalah yang dilihat masyarakat kalau menyebut Indonesia. Nah, kembali ke Lowy Institute yang memang memantau semua hal-hal ini. Malaysia menduduki peringkat keempat sebagai tujuan pariwisata bagi orang Australia. Artinya setiap tahun banyak sekali pelancong Australia berkunjung ke Malaysia. Ya, selama ini waktu masalah COVID-19 ya mungkin tidak, tapi sebelumnya, dan mudah-mudahan kembali sekarang. Sebenarnya sangat mudah mampir ke Malaysia kalau kita berasal dari Australia, karena kalau jalan ke Eropa, kalau tempat lain di Asia itu sering bisa mampir di KL. Selain itu, Lowy Institute perkirakan daya tahan serta pengaruh budaya di Malaysia itu tinggi sekali, sehingga lebih berpengaruh di wilayah Asia Tenggara dari yang bisa diharapkan kalau melihat sumber-sumber yang ada. Sumber yang mereka maksudkan di sini itu sumber alam, sumber-sumber manusia, dan sebagainya. Dalam hal ini, Malaysia melebihi Indonesia dalam masalah pengaruh budaya tadi, yang berarti. Ya, itulah saudara pernyataan dari Dr. Rebecca Vanani, salah seorang pakar bahasa dari Australia, yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia sudah kurang diminati di Australia, mengingat masyarakat Australia tidak begitu mengenal Indonesia. Menurutnya, masyarakat Australia lebih mengenal Bali ketimbang Indonesia di kepulauan-kepulauan lainnya. Namun demikian, Australia saat ini akan bergeser kepada bahasa Melayu Malaysia, di mana memang hubungan antara
Australia dengan Malaysia adalah sama-sama sebagai satu organisasi negara persemakmuran Inggris. Jadi tidaklah heran kalau memang Australia sementara ini memilih bahasa Melayu dibanding dengan bahasa Indonesia. Mengingat memang hubungan antara masyarakat Malaysia dan Indonesia yang selama ini selalu turun naik. Ya, Saudara, Dr. Rebecca Fanani juga tadi menyebutkan bahwa memang sumber daya alam dan sumber daya manusia menurutnya lebih baik di Malaysia dibandingkan dengan Indonesia. Namun demikian kita perlu tahu sendiri bahwa memang sumber daya alam dan sumber daya manusia itu tentunya lebih baik di Indonesia dan lebih besar di Indonesia dari segi manusianya dan kebudayaannya. Namun memang Dr. Fanani tadi menyebutkan bahwa Malaysia yang lebih baik. Oke, untuk rekan-rekan semuanya, coba kita lanjut lagi video dari Dr. Fanani ini. Sehingga orang Australia itu merasa ragu, apakah aman di situ, apa akan terjadi semacam apa saja yang tidak puan. Yang sangat terkenal di Melbourne ini, kita tahu Petronas punya tim di situ dan menjadi sponsor. Kalau orang Australia melihat Malaysia itu jauh berbeda dengan Indonesia, itu malah setara dengan Australia itu sendiri. Dan yang ketiga itu yang dianggap kelebihan Malaysia itu daya tahan, yang merupakan kemampuan menjaga stabilitas pemerintah. Ini masalah besar di Indonesia. Sistem negara itu kelihatan lemah. Ya, Saudara, dalam segmen ini Dr. Rebecca Fanani menyebutkan bahwa dari segi keamanan mungkin Indonesia oleh masyarakat Australia diragukan keamanannya. Kemudian juga antara Australia dan Malaysia ini ada satu jalinan kerjasama karena memang dua negara ini adalah negara-negara dominion daripada Inggris, yaitu meliputi perusahaan Petronas yang berada di Malaysia yang kemudian menurut Dr. Rebecca bahwa Australia adalah sebagai sponsor utama dari perusahaan Petronas milik Malaysia tersebut. Dan juga Dr. Rebecca menyatakan bahwa sistem daripada pemerintahan Indonesia itu begitu lemah. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana menurut Anda dalam video yang baru saja ditayangkan oleh Dr. Rebecca Fanani ini? Ya, Saudara, kalau dari penilaian tim Gerbang 7, pernyataan Dr. Rebecca Fanani dari Australia ini pada saat awal video tadi, mereka menyatakan bahwa ini adalah saatnya kita untuk beralih atau berubah dari bahasa Indonesia menjadi bahasa Melayu Malaysia. Hal ini dikarenakan masyarakat Australia lebih suka kepada masyarakat Malaysia bila disebutkan namanya. Pernyataan Dr. Rebecca Fanani tersebut tentunya banyak mengundang tanda tanya dari masyarakat Indonesia, di mana memang bahasa Indonesia telah dipelajari di Australia sejak lama. Kemudian bahasa Indonesia juga sudah masuk di dalam kurikulum dalam perguruan tinggi yang ada di Malaysia. Jadi mungkin memang tidak semudah itu untuk menggeser bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu yang ada di Malaysia. Kemudian penyebaran bahasa Indonesia yang saat ini juga sudah mencapai 49 negara tentunya dapat mempengaruhi dari pergeseran bahasa Indonesia menjadi bahasa Melayu di Australia. Oke, rekan-rekan semuanya, sampai di sini dulu dan silakan Anda komen di bawah ini bila Anda memiliki pendapat lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.